Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2221. Helen mundur beberapa langkah saat Sheldon berlutut dan menangis dengan sedih. Dia melepaskan diri dari tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sheldon, kamu paham karakterku. Saat aku menikah denganmu, aku membuat 3 perjanjian denganmu. Kamu ingat?" Sheldon mengangguk ringan dengan mata merah. "Ingat, aku ingat semuanya. Aku ingat kata demi kata. Istriku." Aku benar-benar bingung sesaat. "Tolong, maafkan aku kali ini. Kali ini saja." Helen berkata dengan ekspresi serius. "Sheldon, coba sebutkan 3 perjanjian itu." Hati Sheldon tiba-tiba sakit, dan dia gemetar. Poin pertama dari perjanjian itu, tidak peduli waktu dan situasinya. Selama. Helen bertanya, "Selama apa?" Sheldon menghela napas. Selama Curtis mau kembali dan menerimamu. Aku harus menceraikanmu tanpa syarat dan tidak akan menggangguku." Helen mengangguk dan bertanya, "Poin kedua?" Sheldon berkata, "Poin kedua, setelah menikah, aku tidak akan melarang kamu bertemu dengan Curtis sebagai teman biasa." Helen bertanya lagi, "Lalu poin ketiga?" "Poin ketiga," Sheldon bergumam. "Poin ketiga, kamu menikah denganku, bukan karena cinta, tetapi untuk memiliki keluarga yang stabil. Jadi kita berdua harus mematuhi moral pernikahan. Artinya, kita tidak bisa menjadi ambigu dengan orang lain dan tidak selingkuh yang sebenarnya selama pernikahan kita. Jika berubah pikiran, harus memberitahu pihak lain terlebih dahulu dan bercerai dengan damai." Helen menganggukkan kepala dan berkata dengan tenang, "Karena kamu mengingat semuanya, aku tidak perlu mengulanginya. Aku akan kembali ke rumah orang tuaku hari ini. Kita akan mengurus proses percarian kita besok pagi. Aku harus merepotkanmu malam ini untuk mencetak perjanjian perceraian malam ini. Kedua anak kita sudah dewasa. Tidak akan ada masalah mengenai hak asuh dalam perjanjian cerai. Adapun properti keluarga ini, saya tidak ingin sepeser pun. Jadi itu saja." Helen langsung berbalik dan hendak pergi. Sheldon segera berlutut di depannya, meraih kopernya, menangis, dan berkata, "Istriku, kamu tidak tahu detail apa yang terjadi saat itu. Yasita dia hampir kehilangan nyawanya untuk menyelamatkan saya. Dia akhirnya kehilangan lengan. Saya ingin menebusnya, tapi dia bilang dia naksir saya selama bertahun-tahun. Dia hanya ingin pergi tanpa penyesalan. Aku juga tersentuh dan impulsif. Jadi hanya sekali itu terjadi padanya. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku, Sheldon, hanya mengkhianatimu sekali. Pertimbangkan hubungan kita lebih dari 20 tahun. Pertimbangkan anak-anak kita. Maafkan saya kali ini. Saya mohon." Helen berkata dengan serius. "Sheldon, ada banyak cara untuk berterima kasih kepada seseorang. Mengapa kamu harus memilih salah satu yang mengkhianati pernikahanmu?" Sheldon menangis dan berkata, "Istri, aku bingung saat itu." Helen melambaikan tangannya. "Aku tidak peduli kamu bingung atau tidak. Kamu yang membuat pilihanmu sendiri. Karena kamu sudah membuat pilihan, maka kamu melakukannya." Setelah itu, Helen berkata dengan sangat serius, "Jika kita bercerai besok dan tidak menjadi suami istri lagi, kita masih bisa berteman. Jika kamu tidak ingin bercerai dengan damai, saya akan ke pengadilan untuk menuntut perceraian. Kamu tahu proses pengajuan cerai di pengadilan. Kamu orang terpandang, jadi kita tidak perlu membuat hal-hal begitu jelek, kan?" Sheldon memandang Helen, dan sambil menangis, dia tersedak dan bertanya, "Istri, apa yang kamu ingin aku lakukan agar kamu mau memaafkanku? Beritahu aku akan melakukan yang terbaik. Jangan pergi." Helen tersenyum sedikit. "Sheldon, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa memaafkanmu." Sheldon sedikit gemetar, dan bertanya kepadanya, "Istri, kita telah menikah lebih dari 20 tahun. Apa kamu menjadi begitu tidak berperasaan?" Bab 2222.
Helen bertanya kepadanya. Sheldon, apakah kamu tahu mengapa aku sangat mencintai Curtis sejak awal? Sheldon tertegun sejenak. Dia memandang Helen dan bertanya dengan suara serak. Mengapa? Helen tersenyum pahit dan berkata dengan suara menyedihkan. Ketika Curtis akan menikah, aku berlari untuk mengaku padanya seperti yang Yasita lakukan padamu. Aku bahkan berpikir untuk memberi tubuhku padanya. Aku bahkan memiliki alasan yang sama dengan Yasita. Aku berkata padanya saat itu bahwa aku mencintainya bertahun-tahun tanpa hasil apapun. Jika benar-benar tidak mencintaiku dan benar-benar tidak ingin memberiku hasil, maka jangan biarkan aku pergi dengan penyesalan terakhir. Aku juga mengatakan, hal yang paling berharga dari seorang wanita adalah kesuciannya. Kesucian ini berharga karena setiap wanita berharap untuk menyerahkannya kepada pria yang paling dia cintai. Dan saya berharap memberikannya kepada dia, pria yang paling aku cintai. Aku saat itu rela menyerahkan kesucianku padanya. Berbicara tentang ini, suara Helen juga tersendat. Dia memandang Sheldon dan berkata dengan suara menangis. Namun, perbedaan terbesar antara Curtis dan kamu adalah, Curtis menolakku tanpa ragu-ragu. Dia mengatakan, dia sama sekali tidak mau menghancurkan masa depanku. Untuk hal ini saja, kamu tidak akan pernah sebaik dia. Ketika Sheldon mendengar ini, dia tidak bisa menajawab sepatah kata pun. Dia merasa wajahnya panas, dan sangat panas sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Melihat dia tidak berbicara, Helen menghela napas dan berkata, Sheldon, mari kita bercerai saja, oke? Sheldon menangis. Dia ingin mengucapkan beberapa kata pengakuan dan pengampunan lagi, dan mencoba mencari cara untuk memohon dan mempertahankan Helen. Namun, dia memikirkan apa yang dikatakan Helen. Dia memohon kepada Curtis seperti yang Yasita lakukan pada dirinya. Tetapi Curtis menolaknya. Dirinya memang tidak pantas dimaafkan. Dan dia tahu tidak ada gunanya beralasan lagi. Karena Helen sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan menoleh ke belakang. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, ada ketukan tergesa-gesa di pintu. Pengurus rumah tangga berkata dengan tergesa-gesa di luar pintu. Tuan Schultz meminta Anda untuk segera datang. Dia bilang ada kebutuhan mendesak. Anda harus datang sesegera mungkin. Sheldon sedikit ngeri. Dia baru selesai mandi dan istrinya mengajaknya bercerai. Dia belum tahu bahwa keluarga Schultz telah didorong ke garis depan karena berita Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Sebenarnya, dia tidak ingin pergi kemanapun saat ini. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk mempertahankan istrinya. Namun, keagungan ayahnya bukanlah sesuatu yang bisa dia langgar. Ayahnya sudah meminta pengurus rumah tangga memberitahu dia ada hal besar yang mendesak. Jika dia menunda lebih lama, dia takut ayahnya akan marah. Memikirkan hal ini, dia berteriak kepada pengurus rumah tangga melalui pintu. Oke, kamu pergi dulu. Aku akan berpakaian dan datang. Oke, setelah pengurus rumah tangga pergi, Sheldon memandang Helen dan memohon. Istriku, bisakah kita mengobrol baik-baik setelah aku kembali? Helen menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak perlu berbicara lagi. Kamu harus pergi ke orang tua itu segera. Helen mengambil keuntungan dari ketidakpedulian Sheldon. Dia koper, mendorong pintu dan berjalan keluar. Bab 2223. Melihat sosok tegas Helen yang melangkah tanpa menoleh, Sheldon merasakan sakit di hatinya dan lemas. Dia sudah lama tahu bahwa Helen sebenarnya tidak mencintainya. Dia juga tahu sejak lama bahwa orang yang selalu dicintai Helen sebenarnya adalah Curtis. Terlebih lagi, Helen terkadang meremehkan kemampuan Sheldon. Meskipun dia tidak pernah mencampuri urusan pribadi Helen, dia sebenarnya tahu semua tindakan Helen di belakangnya. Bertahun-tahun yang lalu, setelah rumah mereka memiliki jaringan Wi-Fi, Sheldon meminta peretas jaringan memantau pengguna jaringan Wi-Fi-nya dengan cermat. Sheldon dengan menggunakan alat yang diberikan oleh peretas, dapat memantau semua aktivitas online Helen di ponselnya. Dia bisa mengetahui situs apa saja yang Helen akses. Oleh karena itu, dia tahu Helen rutin mengunjungi sebuah situs web album online hampir setiap hari ketika dia tidak ada di rumah selama bertahun-tahun. Untuk mengetahui rahasia apa yang dia sembunyikan di album online,
Dia bahkan meminta bawahannya menggunakan cangkang perusahaan periferal untuk mengakuisisi perusahaan yang mengoperasikan album online itu. Jika dia mengakuisisi perusahaan ini, dia akan memiliki akses ke semua data pengguna perusahaan ini, termasuk apa yang telah diunggah dan dijelajahi pengguna di sini. Dia dapat melihatnya dengan jelas di database. Karena itu, dia tahu Helen sering mengunjungi album online-nya setiap hari untuk melihat beberapa foto dirinya dan Curtis, atau foto Curtis sendiri. Ini menjadi cerminan besar bagi Sheldon. Dia tidak bisa menerima istri tercintanya selalu memikirkan pria lain. Bahkan jika pria itu sudah mati, dia berpikir apakah dirinya tidak bisa menjadi orang yang penting bagi Helen. Padahal dia sudah berusaha keras dan mengeluarkan begitu banyak uang. Oleh karena itu, dia selalu membenci Curtis. Meskipun Curtis telah mati selama bertahun-tahun, dia masih sangat membencinya. Dan kebenciannya tidak berkurang sedikit pun selama bertahun-tahun. Namun, Sheldon selalu menggunakan kata-kata kepentingan pribadi untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia berpikir, tidak peduli bagaimana Helen sangat mencintai Curtis. Helen sudah menikah dengan dirinya, dan dia sudah melahirkan 2 anaknya. Jadi, dia adalah pria Helen, dan satu-satunya pria Helen. Ini sudah merupakan kemenangan mutlak. Namun, sekarang Helen meninggalkannya tanpa ragu. Secara langsung menghancurkan mentalitas kepentingan pribadinya dan menghancurkan kebanggaan dirinya. Meskipun dia merasakan kebencian di hatinya, saat ini lelaki tua itu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia hanya menenangkan dirinya sendiri. Dia menutupi matanya, membasahi wajahnya dengan air dingin, dan membungkus dirinya dengan piyama. Dia segera datang ke ruang kerja orang tua itu. Ruang kerja Cat Van lebih besar dari ruang tamu villa biasa. Ini adalah ruang pertemuan Cat Van. Sama seperti ruang belajar para kaisar kuno. Cat Van membaca buku di sini, memupuk dirinya sendiri, dan menganggap ruang ini sebagai otak inti dari seluruh keluarga Schultz. Dia sering membicarakan hal-hal penting keluarga Schultz dengan ahli waris dan anggota inti di ruangan ini. Banyak keputusan yang mempengaruhi keluarga Schultz dan bahkan komunitas bisnis nasional berasal dari sini. Saat ini, Tuan Schultz telah memanggil semua keturunan generasi kedua dari seluruh keluarga Schultz. Selain Sheldon, ada juga Stephen, Sebastian, Stanley, Scarlett, Samantha, dan Stefan. Cat Van memiliki 5 putra dan 2 putri. Karena berbincang dengan Helen, Sheldon datang terakhir. Bab 2224. Begitu dia masuk ruang belajar, ayah dan semua 6 adiknya panik. Ini membuatnya bergidik. Sepengetahuannya, ayahnya selalu tenang dalam berbagai keadaan selama bertahun-tahun. Laki-laki tua itu selalu tegak di depan dan tidak berubah jika ada sesuatu yang menarik. Mengapa dia sekarang panik seperti ini? Selain itu, dia melihat semua adiknya memandang dirinya dengan sangat aneh saat ini. Mata mereka gugup, takut, simpatik, dan bahkan kasihan. Jadi, dia bertanya dengan gugup, "Ayah, apa yang terjadi?" Cat Van memandang dan bertanya dengan hati nurani yang bersalah, "Apakah kamu sudah melihat berita terbaru?" Sheldon menatap piyamanya dan berkata dengan malu, "Berita apa? Saya baru saja selesai mandi. Pengurus rumah bilang Anda sedang mencari saya. Saya segera kemari tanpa ponsel." Cat Van menghela napas dengan ekspresi rumit, dan berkata, "Tenang saja. Kamu perlu lebih memahamiku tentang beberapa hal. Ketika aku duduk di posisi ini, aku harus menjaga situasi secara keseluruhan dan tidak terlalu khawatir tentang hubungan antara putra dan putriku." Sheldon sedikit terkejut. Dia tidak begitu mengerti mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Selain itu, nada suara lelaki tua itu sepertinya mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Lelaki tua itu selalu sangat ketat dengan anak dan cucunya. Dalam pertemuan keluarga sebelumnya, Zeno, putra Stefan, ditampar puluhan kali oleh ayahnya sendiri. Zeno berbicara omong kosong di depan lelaki tua itu dan membuatnya tidak senang. "Laki-laki kamu itu puas. Dapat dilihat, lelaki tua itu tidak akan pernah mengakui kesalahannya kepada anak dan cucunya. Tapi hari ini, mengapa dia mengatakan ini?" Cat Van, lelaki tua dari keluarga Schultz,
tidak pernah mengakui kesalahannya kepada anak dan cucunya dalam hidupnya. Dia selalu sangat tegar dan memiliki sikap seorang kaisar kuno. Di mata kaisar kuno, kekuatan negara dan kekuatan di tangan mereka adalah yang paling penting. Anak-anak mereka tidak akan pernah menjadi prioritas pertama. Itu sama pada mata Cat Van. Fondasi keluarga Schultz dan posisinya yang tak tergoyahkan sebagai kepala keluarga adalah hal terpenting di matanya. Di depannya, apa arti anak dan cucunya? Namun, kali ini, dia tidak mengira Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang mengetahui apa yang dia lakukan dengan petinggi pasukan bela diri Jepang. Mereka bahkan menemukan identitas asli Rosalie, yaitu putri haram Sheldon dan cucunya sendiri. Sekarang, orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa dia, Cat Van, adalah bajingan kura-kura yang dapat mengorbankan nyawa cucunya kapan saja demi keuntungan. Di depan anak-anak ini, dia masih tidak tahu bagaimana mereka akan melihat dirinya sendiri. Lagi pula, jika ada ayah atau kakek yang melakukan hal seperti itu, anak dan cucunya pasti akan sangat kecewa, bahkan akan menjauhinya. Oleh karena itu, Tuan Schultz tahu betul, hal ini pasti membuat saya disingkirkan oleh dunia dan menyebabkan keluarga Schultz menderita kerugian besar dalam segala aspek. Jika saya tidak menangani pengaruh dalam keluarga, saya, kepala keluarga, mungkin sangat menderita. Segera kehilangan semua prestise, bahkan keluarga Schultz bisa runtuh. Saat ini adalah saat yang paling kritis bagi keluarga Schultz. Oleh karena itu, saya harus melakukan yang terbaik untuk menenangkan mentalitas Sheldon terlebih dahulu. Jika tidak, jika dia tahu bahwa saya menghidupkan putri kandungnya, dan dia akan bisa menerima di level manapun. Jika saya lebih memahami dan toleran terhadap dia, maka dia akan cenderung dominan dalam menghadapi saya dalam keadaan marah. Jika demikian, masalah internal keluarga akan menjadi terlalu besar. Jika aku bisa menahannya, semua orang akan tetap mematuhiku. Bab 2225. Pada saat ini, Sheldon masih belum memahami peristiwa besar apa yang terjadi. Jadi, dia memandang Tuan Schultz dan bertanya, "Ayah, ada apa?" Lelaki tua Schultz menghela napas pelan, dan berkata, "Ini tentang Rosalie." Sheldon buru-buru bertanya, "Apa ayah sudah tahu keberadaan Rosalie?" Tuan Schultz berjanji, "Tidak, aku harus meminta maaf padamu tentang Rosalie. Saya harap kamu bisa memaafkan ayah." Sheldon tidak menyangka lelaki tua itu akan meminta maaf kepadanya. Dia segera berkata, "Ayah, apa yang kamu lakukan? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Aku tidak akan menyalahkannya jika pada akhirnya tidak berhasil." Sheldon juga sebenarnya tahu lelaki tua itu tidak berusaha keras menyelamatkan Rosalie. Namun, masalah ini sendiri memang sangat sulit, dan kejadian itu terjadi di Jepang. Keluarga Schultz tidak bisa melakukan banyak hal. Jika ada kecelakaan selama proses penyelamatan, atau bahkan kematian Rosalie, itu memang mungkin terjadi. Dan bisa dimengerti, pada saat ini, lelaki tua Schultz menghela napas. "Hei, masalah ini, saya sangat bingung. Sangat sulit menyelamatkan Rosalie. Rosalie telah melakukan kejahatan serius di Jepang. Uang sama sekali tidak bisa menyelesaikannya." Saat dia mengatakannya, matanya sedikit merah, dan dia terdiam karena malu. "Sheldon, sulit menyelamatkan Rosalie. Saya mencapai kesepakatan rahasia dengan manajemen senior pasukan bela diri Jepang." Sheldon terkejut dan berkata, "Kerahasiaan? Apaan nih? Bagaimana Anda bisa bersepakat dengan orang-orang dari pasukan bela diri Jepang?" Rosalie dan lebih dari 50 master lainnya ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang. Tuan Schultz mengeluh, "Saya hanya mencoba memaksimalkan kepentingan. Saya bermain peran dengan pasukan bela diri. Di satu sisi, pasukan bela diri dapat memberikan kontribusi besar lainnya di depan masyarakat Jepang. Dan kita dapat membangun hubungan kerjasama yang baik dengan pasukan bela diri. Di sisi lain, keluarga Harker juga dapat menstabilkannya. Semuanya untuk kepentingan keluarga Schultz." Sheldon tercengang. "Ayah, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu menyelamatkan Rosalie hanyalah sebuah pertunjukan?" Orang tua Schultz berkata dengan sangat sedih.
Saya mengalami kesulitan. Sheldon mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya dan berkata, kalian tadi bilang ada berita. Ini berita tentang apa? Orang tua Schultz memasukkan mata pada anak kedua Stephen. Stephen segera menyerahkan telepon kepada Sheldon dan berkata, saudara, lihat berita ini. Sheldon mengambil telepon dan membaca. Setelah dia membaca artikel ini, Sheldon menjadi marah. Orang tua ini benar-benar menggunakan putri kandungku sebagai alat tawar-menawar untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang. Apakah dia masih manusia? Tidak heran. Tidak heran Helen tahu tentang Rosalie. Tidak heran dia tiba-tiba ingin bercerai denganku. Ternyata semua ini karena berita dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang. Ketika dia memikirkan istrinya, Helen, yang pergi meninggalkannya karena urusan Rosalie, dan mengkhawatirkannya, dikombinasikan dengan berita terkini seperti petir, Sheldon tidak dapat berdiri. Dia menyorotkan pria tua Schultz dan marah padanya. Rosalie juga cucumu. Mengapa kamu tega melakukan ini? Karena keputusanmu ini, nasib Rosalie tidak hidup atau mati. Helen juga ingin bercerai denganku. Mengapa kamu melakukan ini? Mengapa? Tuan Schultz berkata dengan serius. Tetap tenang, Sheldon. Bahkan jika aku tidak melakukan ini, kita tetap tidak bisa menyelamatkan Rosalie. Sheldon mengertakkan gigi dan bertanya, tidak mungkin menyelamatkan Rosalie. Lalu kenapa kamu harus menggunakan Rosalie untuk bermain? Apakah kamu menggunakan Rosalie untuk menyenangkan pasukan bela diri Jepang? Melihat sikap Sheldon yang sangat buruk, Tuan Schultz tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit, dan berkata dengan nada dingin, saya pastikan, saya melakukan ini untuk kepentingan keluarga Schultz. Sheldon tak kuasa menahan amarahnya, dan berteriak dengan tajam, demi keluarga Schultz. Demi keluarga Schultz, apakah kamu mengorbankan nyawa putriku? Bab 2226. Tuan Schultz berkata dengan dingin, jangan lupa, dia hanya anak haram dengan identitas yang tidak diketahui jelas. Sheldon berteriak marah, apa yang salah dengan anak haram? Dia anakku. Tuan tua Schultz sama marahnya dan bertanya kepadanya, apa kamu keberatan dengan keputusan saya? Apa kamu akan membuat perhitungan dengan saya? Sheldon menggertakkan giginya dan berkata, karena kamu, putri kandungku hilang dan istriku akan menceraikanku. Tuan tua Schultz berkata dengan dingin, kamu tidak menganggap aku yang menyakiti Rosalie. Kamulah yang benar-benar menyakitinya. Jika kamu tidak meminta dia membunuh seluruh keluarga Matsumoto, pemerintah Jepang tidak akan membencinya. Putri kandungmu menjadi penjahat nomor 1 di Jepang karena perintahmu. Dengan semua kejahatan yang kamu buat untuknya, menurut hukum Jepang, dia pasti akan dihukum mati. Jadi kamu harus ingat, ini semua salahmu. Itu kamu, bukan aku. Ketika Sheldon mendengar ini, ekspresinya seperti disambar petir. Dalam sekejap, dia menjadi sangat malu. Apa yang disampaikan Tuan Schultz benar. Jika bukan karena dia yang memberi perintah membunuh seluruh keluarga Matsumoto, Rosalie tidak akan pernah berakhir seperti ini. Oleh karena itu, ketika dia mendengar ini, kemarahan di hatinya langsung mereda karena rasa malu. Dia juga menyalahkan dirinya sendiri. Melihat kesempatan membalikkan keadaan, Tuan Schultz segera mengejar kemenangan dan berkata dengan tegas, jadi, jika saya tidak melakukan hal seperti itu, Rosalie tetap tidak akan bisa bertahan sama sekali. Kamu tidak bisa bilang aku membunuhnya, kan? Jika dia tidak bahagia, yang paling bertanggung jawab adalah kamu, bukan aku. Sebaliknya, aku melakukan hal seperti itu. Rosalie memiliki kesempatan untuk hidup. Kamu harus tahu, keberadaannya tidak diketahui sekarang. Ini berarti dia tidak berada di tangan Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang atau pasukan bela diri Jepang. Mungkin dia bisa menemukan kesempatan bertahan hidup. Sheldon benar-benar terpana. Dia juga tahu bahwa dengan kejahatan Rosalie, dalam sistem peradilan Jepang, hanya ada kemungkinan hukuman mati. Orang tua itu benar. Jika Rosalie benar-benar mati, sebagian besar tanggung jawab ada pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Tuan Schultz melanjutkan dengan nada dingin. Ada Helen. Dia bisa menceraikanmu jika dia mau. Tidak seperti kita.
Anggota keluarga Dun berada pada posisi tinggi dan sangat menghargai reputasi mereka. Fakta kamu memiliki anak perempuan yang tidak sah terungkap. Bahkan jika Helen tidak menceraikanmu, keluarga Dun pasti akan memaksa Helen untuk meninggalkanmu. Ngomong-ngomong, misi sejarah keluarga Dun ke keluarga Schultz telah selesai. Kita tidak membutuhkan mereka lagi di masa depan. Perceraian bukanlah hal yang buruk. Sheldon berkata dengan sangat sedih. Tapi aku benar-benar mencintai Helen dari lubuk hatiku. Aku tahu. Tuan Schultz menyeringai dingin dan berkata, apakah kamu tahu apa yang paling tidak membuatku puas? Sheldon menutupnya dengan kosong. Tuan Schultz memarahi. Yang paling membuat tidak puas adalah kamu tidak berwibawa saat menghadapi Helen. Bagaimana bisa seorang pria berjanji dari keluarga Schultz begitu tidak berwibawa kepada seorang wanita? Bab 2227. Menghadapi teguran ayahnya, Sheldon berkata dengan ekspresi tidak bahagia. Ayah, bukankah cinta selalu seperti itu? Selalu ada satu pihak yang lebih setia dari yang lain. Dan Helen telah bersamaku selama ini. Dia realistis. Sedangkan saya telah mengecewakannya. Kat Van melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, tidak usah membahas Helen dulu. Saat ini bukan waktunya membahas dirimu dan putra-putrimu. Yang terpenting sekarang adalah menghadapi masalah kita. Ya, kakak, anak kedua, Stephen, berkata dengan wajah sedih. Kita benar-benar kacau sekarang. Seluruh orang Jepang membenci keluarga Schultz. Orang-orang di China juga berpikir kita kejam dan tidak adil. Media berita dan media sosial penuh dengan kebencian terhadap kita. Saat pasar saham dibuka besok, harga saham perusahaan yang terdaftar pasti akan berubah. Dan kerugian kita tidak dapat diprediksi. Sebastian, anak ketiga berkata, bahkan mungkin anggota keluarga kita sendiri akan merasa kecewa dengan peristiwa Rosalie ini. Saya tidak tahu, apa yang anak-anak kita sudah dengar atau belum. Saya khawatir mereka akan terlalu banyak berpikir dan menebak-nebak. Kat Van berkata dengan wajah gelap, kembalilah dan jelaskan kepada anak-anakmu. Alasan saya memanfaatkan Rosalie bekerja sama dengan pasukan bela diri Jepang adalah karena Rosalie bukanlah anak dari pernikahan yang sah. Dia hanya seorang anak haram. Di sisi lain, Rosalie juga akan tetap mati. Jadi, jangan membuat anak-anakmu terlalu banyak berpikir. Jangan membahas masalah ini di dalam keluarga. Bagi yang melintas akan langsung dikirim ke Amerika Selatan selama 3 tahun. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka membeku. Orang tua itu pasti merasa bahwa masalah ini sangat mengkhawatirkan. Dia sebagai operator di belakangnya. Begitu masalah itu terungkap, dia pasti tidak bisa mengangkat kepalanya. Semua orang terdiam. Tidak ada yang berbicara. Bahkan tidak ada yang mengangguk. Anak-anak keluarga Schultz pintar. Mereka semua tahu laki-laki tua itu sangat mementingkan wajah dan kebanggaannya sendiri. Jika dia menganggap kejadian ini adalah skandal dan tidak ingin orang lain menyebutkannya, maka dia bahkan tidak menjawab jawaban yang benar, dan menganggapnya bukan apa-apa. Melihat semua orang yang diinginkannya, Tuan Schultz sedikit melembutkan wajahnya dan berkata, saya akan mengatur beberapa hal, kalian semua dengarkan aku. Lalu semua orang melangkah maju dan dengan hormat berkata, ayah, katakan. Tuan Tua Schultz memerintahkan dengan dingin. Pertama, mulai sekarang, hubungi semua media yang dapat kita hubungi. Bayar banyak uang untuk meminta mereka menghapus berita. Kedua, hubungi semua platform media sosial dan minta mereka menghapus postingan insiden keluarga Schultz dari semua daftar pencarian populer dan menghapus konten negatif. Ketiga, minta Angkatan Laut menyebarkan isu dan menyatakan kepada dunia luar bahwa masalah ini semua adalah perbuatan pesaing kita. Dan Rosalie sama sekali bukan keturunan keluarga Schultz. Siapapun yang berani menyebarkan desas-desus harus memikul tanggung jawab hukum yang sesuai. Semua orang mengangguk. Tuan Schultz menghela nafas. Dalam situasi seperti ini, keluarga Schultz kami harus melakukan manajemen krisis hubungan masyarakat. Selama manajemen krisis, hubungan masyarakat dilakukan dengan baik, tidak mungkin untuk membalikkan keadaan. Tentu saja, pemberontakan melawan angin hanya bisa membangun opini publik domestik. Masyarakat dan pemerintah Jepang saat ini membenci keluarga Schultz.
Tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak dapat membangun opini di Jepang. Mereka pasti tidak ingin kita membangun bisnis di Jepang. Dan mereka pasti menyebarkan berita tentang kita ke segala arah. Bab 2228. Sheldon memaksa dirinya untuk melupakan Helen dan Rosalie untuk sementara waktu. Dia bertanya, "Ayah, apakah ayah memiliki perkiraan berapa banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh kejadian ini kepada kita?" Cat Van menghela nafas, sulit mengutarakan saat ini. Jepang adalah pasar terbesar di seluruh Asia, kecuali Cina daratan. Dari sini saja sudah memiliki kerugian yang tak terukur bagi keluarga Schultz, sekarang dan di masa depan. Selain itu, perusahaan Jepang telah melakukan ekspansi ke luar negeri mereka selama bertahun-tahun. Mereka memiliki pengaruh yang besar, baik itu di pasar AS atau Eropa. Jika mereka ingin menyerang keluarga Schultz di luar negeri, maka semua ekspansi di luar negeri kita akan sangat terpengaruh. Anak kedua, Stephen, bertanya, "Ayah, apakah ada cara untuk memperbaiki hubungan kita dengan pemerintah Jepang?" Memperbaiki hubungan. Cat Van tersenyum pahit. Bagaimana cara memperbaikinya? Jika kita dapat menemukan Rosalie dan mengembalikannya ke Departemen Kehakiman Jepang, maka kita dapat memulihkan sedikit. Tapi kita sekarang tidak mengetahui keberadaan Rosalie. Bagaimana lagi yang kita miliki? Stephen segera berkata, "Kalau begitu kita harus menemukan Rosalie. Serahkan Rosalie ke Departemen Kehakiman Jepang. Lalu lampirkan surat permintaan maaf publik yang tulus. Jika memungkinkan, bayar sejumlah uang lagi. Masalah ini pasti bisa terselesaikan. Dan kita lega." Cat Van berkata, "Kita bisa mengeluarkan banyak uang. Tetapi kita tidak bisa membayar kompensasi. Karena keluarga Matsumoto sudah musnah. Jika kita ingin memberi kompensasi kepada kerabat mereka yang masih hidup, kita masih harus menemukan mereka." Hal ini bisa sedikit meredakan kemarahan orang Jepang. Saat mendengar ini, mereka semua setuju. Kasus ini sangat berbeda dengan kasus pidana biasa. Dalam kasus pidana umum, jika anggota keluarga almarhum diberi kompensasi dan keluarga almarhum secara sukarela mengeluarkan surat kesepahaman, mereka dapat memperoleh tingkat keringanan hukuman tertentu dalam hukum dan opini publik. Namun, Rosalie mengacungkan seluruh keluarga Matsumoto, apalagi putra Ryoto Matsumoto, yang telah mengubah nama keluarganya dengan nama keluarga mantan istrinya, tidak luput. Keluarga Matsumoto sudah habis. Tidak ada lagi kerabat tersisa. Karena itu keluarga Schultz tidak bisa memberi kompensasi, meskipun mereka mau dan sangat bisa. Stephen berkata dengan kesal, "Kalau begitu, kita harus bersiap dengan kedua tangan. Di satu sisi, kita harus melakukan manajemen krisis hubungan masyarakat dengan cepat. Dan di sisi lain, kita harus segera menemukan keberadaan Rosalie." Setelah itu, dia memandang Sheldon dengan penyesalan dan berkata dengan serius, "Kakak, jangan salahkan adikmu mengatakan ini. Kamu yang menyebabkan semua masalah ini. Jika kamu tidak membahas Yashita, tidak akan ada anak haram yang rumit seperti Rosalie." Anak kedua tiba-tiba menyerangnya. Sheldon tidak bisa menahan kerutan. Dia berkata dengan dingin, "Stephen, itu terjadi 20 tahun yang lalu. Kamu mengatakan ini di depan ayah kita dan saudara-saudari lainnya. Apa maksudmu?" Stephen tidak berpikir kakaknya begitu tajam. Kakaknya bisa mengetahui pikirannya, dan di depan ayah dan adik laki-laki dan perempuan, dia memberikan dirinya tekanan moral. Dirinya ingin memainkan peran di depan laki-laki tua itu dan meletakkan tanggung jawab atas masalah ini pada Sheldon. Dengan cara ini, dia membantu ayahnya untuk mengalihkan tanggung jawab. Dia juga ingin memberikan kesan buruk pada kakak tertua di depan ayahnya. Namun, pikiran Sheldon berubah sangat cepat. Dia memberikan kesan buruk pada dirinya sendiri. Stephen segera menjawab, "Kakak benar. Rosalie baru berusia awal 20-an. Tidak masuk akal bagi saya untuk mengatakan ini. Tapi mari kita pikirkan apa yang ada di depan kita. Beberapa hari yang lalu, Jamie dan Sophie diculik. Jika kamu bisa sedikit tenang dan tidak bertindak marah dengan meminta Rosalie menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto, masalah ini tidak akan sampai pada titik seperti sekarang ini. Jadi ini semua memang masalahmu."
Bab 2229. Stephen sudah menyiapkan satu set serangan gabungan. Serangan pertama untuk Sheldon adalah masa lalunya yang tidak bisa dia kendalikan, yang menyebabkan kekacauan saat ini. Serangan kedua pada Sheldon adalah mengungkit kekejamannya menghancurkan seluruh keluarga Matsumoto, yang menyebabkan malapetaka seperti ini. Serangan pertama meleset, namun serangan kedua mengenai wajah Sheldon dengan kuat. Anak-anak lain dari keluarga Schultz segera menunjukkan persetujuan mereka ketika mereka mendengar ini. Lagi pula, semua hal ini di Jepang ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun sekarang mereka ikut terlibat dan dirugikan karena Sheldon. Ekspresi Sheldon segera menjadi sangat jelek. Memang dia yang memberi perintah pada Rosalie untuk membunuh seluruh keluarga Matsumoto. Namun, ada satu hal yang tidak berani dia katakan. Saat itu, lelaki tua itu pernah memberi nasihat pada dirinya. Yang lelaki tua inginkan saat itu adalah, setelah retensi Jami dan Sophie ditemukan, dia akan dihukum berat. Jika lelaki tua itu tidak mengatur apapun, dia mungkin tidak akan berani memberi perintah kepada Rosalie untuk menghancurkan keluarga angkatnya. Tapi Sheldon tidak bisa mengatakan ini, dan dia tidak berani mengutarakan. Dia juga tahu, sejauh menyangkut pemusnahan keluarga Matsumoto, di satu sisi, itu memang perintahnya. Dan di sisi lain, dia memang sedikit impulsif saat itu. Pada saat kejadian, Sheldon mengetahui Ryota Matsumoto lah yang menculik anak-anaknya. Ryota Matsumoto hampir membunuh Sophie dan Jami. Sheldon merasakan kemarahan yang tak tertahankan. Ryota ingin membunuh putra dan putri, yang menurutnya merupakan penghinaan besar. Jika hanya membunuh Ryota Matsumoto, dia tidak akan bisa menghilangkan amarah besar di hatinya. Apalagi tindakan Ryota saat itu memang sangat keji. Jika hanya membunuh Ryota, anggota keluarga Matsumoto lainnya pasti akan membalasnya. Mereka mungkin akan menggunakan trik yang lebih jahat dan kejam untuk menghadapi keluarga Schultz. Oleh karena itu, untuk melampiaskan amarahnya pada satu sisi, dan untuk menghindari masalah di masa depan di sisi lain, dia memutuskan memberi Rosalie perintah untuk memimpin para ahli bela diri keluarga Schultz untuk membasmi keluarga Matsumoto. Namun, siapa sang Rosalie yang tidak bisa melarikan diri setelah menghancurkan keluarga Matsumoto? Jika Rosalie berhasil melarikan diri saat itu, tidak akan ada bukti untuk masalah ini. Bahkan jika seluruh Jepang berpikir bahwa keluarga Schultz yang menghancurkan keluarga Matsumoto, itu tidak masalah. Namun, hal buruknya adalah, Rosalie dan master keluarga Schultz lainnya langsung disergap oleh pasukan bela diri Jepang saat mencoba melarikan diri dari Jepang. Ini mendorong semuanya ke dalam jurang masalah yang tidak dapat dikendalikan Sheldon. Sekarang, Stephen menyerangnya dengan kejadian ini, dan dia tidak tahu sama sekali bagaimana harus menjawabnya. Stephen melihat kakak laki-lakinya merasa salah dan tidak berbicara lak, dia dan segera menyadari bahwa dia telah berhasil memukul kakaknya. Dia terus mengejar kemenangan. Stephen berkata, "Kakak, kami juga mengharapkan Anda dapat memimpin kami dan seluruh keluarga Schultz untuk menciptakan kejayaan baru di masa depan. Tetapi jika kamu tidak dapat mengendalikan temperamenmu sendiri, keluarga Schultz akan menderita kerugian besar lagi di masa depan. Jangan salahkan aku sebagai adik. Aku juga ingin keluarga Schultz kita menjadi lebih baik. Sebagai pemimpin masa depan keluarga Schultz, Anda seharusnya ingin mendengar pendapat berbeda. Kalau kamu mau mendengar suara yang berbeda dari adik-adik, ini bisa menyenangkan menjadi lebih baik, bukan begitu?" Begitu kata-kata Stephen terucap, wajah Sheldon berubah menjadi hijau. Bab 2230. Sheldon adalah seorang yang cerdas. Dia tahu seberapa banyak niat membunuh dalam kata-kata adiknya yang tampaknya tulus itu. Dia memasukkan gigi ke dalam hatinya dan berpikir, Stephen, Stephen. Kamu benar-benar mendapat kesempatan dan membuatku jatuh ke dalam masalah. Meskipun saya juga bertanggung jawab atas semuanya, itu bukan karena saya saja. Orang tua kita yang membawa keluarga Schultz ke keadaan pasif seperti ini. Kamu Stephen, bajingan, melemparkan semua kesalahan kepada saya di depan semua orang. Kamu memaksaku menanggung kesalahan. Jika saya menerimanya, saya akan menjadi orang berdosa dari semua ini.
Tetapi jika aku tidak mendengarkan, lelaki tua itu tidak akan menyukainya. Dia pasti akan sangat membenciku. Dan kamu Stephen, kamu bajingan. Berulang kali menyebutkan di depan lelaki tua itu bahwa aku adalah pemimpin masa depan keluarga Schultz. Kamu juga mengatakan kamu bisa membantuku lebih baik. Bukankah kamu membunuh diriku sendiri? Orang tua kita masih hidup. Dan orang tua kita masih memegang kendali penuh atas seluruh keluarga Schultz. Stephen berulang kali mengatakan di depannya bahwa akulah jurumu di masa depan. Dia mencoba membuat orang tua yang membenciku. Sejak zaman kuno, kaisar yang berumur panjang paling waspada terhadap sang pangeran. Karena menurut kaisar, sang pangeran selalu mendambakan tahta dan kekuasaannya. Jadi sang pangeran pasti mengharapkan kematiannya setiap saat. Di lubuk hati lelaki tua itu, dia pasti memiliki kewaspadaan yang sama terhadapku. Sekarang Stephen menyebutkannya seperti ini. Kewaspadaan lelaki tua itu terhadapku pasti akan menjadi lebih kuat. Bukan hanya itu, tindakan Stephen setara dengan diam-diam membantu orang tua itu keluar dari pengepungan. Awalnya, lelaki tua itu adalah bajingan yang mengabaikan garis keturunannya dan menukar nyawa cucunya dengan keuntungan. Namun, setelah Stephen menggigit dengan sangat gila, tanggung jawab itu jatuh padaku. Orang tua itu pasti sangat puas dengan tindakan Stephen. Ini sangat penuh kebencian. Tebakan Sheldon terbukti. Setelah Stephen mengatakan ini, wajah Tuan Schultz langsung terlihat jauh lebih baik. Tuan Schultz berpikir dalam hatinya, harus ada seseorang yang menanggung kesalahan sebesar itu. Karena Stephen sudah menyampaikan masalah itu ke Sheldon, saya sangat senang. Jadi, dia berkata dengan dingin, Sheldon, apa pendapatmu tentang apa yang dikatakan Stephen baru-baru ini? Sheldon ingin mati. Apa pendapatku? Apa yang bisa saya pikirkan? Pendapat saya yang sebenarnya adalah bahwa Stephen benar-benar omong kosong. Tapi haruskah saya mengatakan ini? Bisakah aku mengatakannya? Jika aku mengatakan bahwa Stephen sialan, bukankah itu berarti aku harus menyalahkan orang tua itu lagi? Jika orang tuaku marah, apa aku masih bisa memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Memikirkan hal ini, Sheldon menghela nafas. Hei, setelah semua ini, pada akhirnya aku memang harus menerima dan menanggung semua ini. Jadi, dia berkata dengan ekspresi malu, Ayah, saya setuju dengan apa yang dikatakan Stephen. Saya memang salah untuk masalah ini. Saya yang melakukan kesalahan. Jangan khawatir, saya akan mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan. Cat Van tiba-tiba merasa bahwa napas yang tersumbat di dadanya menghilang dalam sekejap. Memang benar, tidak ada orang yang mau disalahkan. Anggota keluarga dekat pun akan saling menyalahkan. Seperti anak sakit, suami akan menyalahkan istrinya karena tidak merawatnya dengan baik. Dan istri akan menyalahkan suaminya karena mengabaikannya di waktu-waktu normal. Suami mengeluh tentang istri yang lama berdandan dan mengganti pakaian. Dan istri mengeluh suaminya mengemudi terlalu lambat. Selama bisa menyalahkan orang lain, bahkan jika itu putranya sendiri, itu adalah hal hebat yang bisa dirayakan semua orang. Jadi, dia mengangguk ringan dan berkata dengan nada serius, Kamu putraku, kamu terlalu impulsif dalam melakukan sesuatu. Kamu harus mengingat dan lebih teliti lagi. Setelah berbicara, dia berdeham dan melanjutkan, kita lakukan ini saja. Mulai sekarang, sampai masalah ini benar-benar terselesaikan, kamu tidak boleh muncul di mata publik. Kamu pergi dan tinggal di Australia dengan tenang sementara waktu sampai perjanjian ini berakhir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.